Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ryan dari kelas 12-3. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal tryout UTBK materi barisan dan deret yang diberikan oleh Pak Yanto. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas soal nomor 11 hingga nomor 15. Kita langsung saja mengerjakan soal-soal ini. Di nomor 11 saya akan gambarkan visualnya agar kita bisa memahami konteks dari soal tersebut. Diketahui sebuah bola ditembakkan dengan sudut elevasi 45 derajat dengan kecepatan awal 20 meter per second. Maka kita bisa gambar seperti ini. Ini adalah sebuah grafik. Sebuah bola ditembakkan, maka gambarnya akan seperti ini. Dengan sudut elevasi, maka sudut yang dimaksud adalah di bagian sini, sudut 45 derajat. Nah, kecepatan awal bola ditembakkan adalah 20 meter per second. Maka aku bisa tulis di sini keterangannya, V0 atau kecepatan awal adalah 20 meter per second. Nah, kemudian percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Maka aku tulis di sini juga G atau gravitasi bola ketika ditembakkan adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, ditanyakan berapa tinggi maksimum yang dicapai bola. Maka tinggi maksimal atau Hmax itu sama dengan berapa? Nah, di soal ini kita akan menggunakan rumus fisika, yaitu Hmax atau tinggi maksimal dari suatu gerak parabola adalah rumusnya V0 kuadrat atau kecepatan awal dikuadratkan dikali sin kuadrat alfa atau sudut elevasinya adalah 45 derajat. Kita masukkan 45 derajat per 2 kali gravitasi. Nah, di sini kecepatan awal diketahui adalah 20 meter per second. Maka kita bisa masukkan 20 kuadrat kali sin kuadrat 45. Sin kuadrat 45 adalah akar 2 per 2 dikuadratkan. Aku tulis seperti ini dulu. Nah, akar 2 per 2 ini dapat dari mana? Sin 45 adalah setengah akar 2 atau akar 2 per 2. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, per 2 kali gravitasi, maka gravitasi nilainya adalah 10 meter per second kuadrat di sini. Maka bisa kita tulis 2 kali 10. Nah, kita bisa operasikan 20 dikuadratkan, maka hasilnya adalah 400. Sebentar, saya tulis lebih besar lagi supaya jelas. Nah, 400 dikalikan akar 2 per 2. Ketika kita kuadratkan, maka akar 2 kita kuadratkan adalah 2. Dan 2 penyebutnya 2 dikuadratkan, maka hasilnya adalah 4. Maka 2 per 4. Nah, 2 per 4 itu sama saja seperti setengah. Maka bisa langsung saya tulis seperti ini, setengah. Nah, per 2 kali 10 adalah 20. Nah, dari sini kita lanjut operasikan 400 dikalikan setengah, maka kita bisa coret 400 bagi 2 adalah 200. Sebentar, lanjut aja. Mungkin di sini ya. Nah, 400 dikalikan setengah, maka hasilnya adalah 200 per 20. Kita bisa coret, atau 200 bagi 20 hasilnya adalah 10. Jika kita melihat soal jawaban
pilihan ganda yang bisa kita pilih adalah A, 10. Jadi seperti ini teman-teman untuk pembahasan soal nomor 11. Kita lanjut untuk nomor 12. Saya hapus terlebih dahulu. Di nomor 12 diketahui bilangan berpola yaitu 1, 4, 5, 15, 17, 34 dan 37, B. Nah, bilangan berpola ini ditanyakan nilai yang tepat untuk menggantikan nilai B adalah, nah, jika diketahui bilangan berpola ini, kita harus mencari pola yang sesuai dengan soal ini. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita telaah bagaimana dari setiap bilangan itu selisihnya berapa. Jadi maksudnya gimana? Jadi seperti ini. 1 dari 1 ke 4 berarti dia bisa ditambahkan 3 atau dikalikan 4. Nah, apabila semisal kita tambahkan 3, apakah 4 ke 5 ditambahkan 3? Tentu bukan. Maka ini bukan selisih yang kita cari atau pola yang kita cari. Nah, perlu diingat juga di bilangan berpola ini itu ada yang namanya dua selisih. Bagaimana maksudnya? Jadi bisa saja dari bilangan berpola ini ada 2 perpindahan, yaitu dengan cara pertambahan dan juga perkalian. Nah, maksudnya gimana? 1 ke 4 itu bisa saja dikalikan 4. Kemudian dari 4 ke 5 itu bisa kita tambahkan 1. Nah, kemudian dari 5 ke 15 ini apakah 5 dikali 4 hasilnya 15? Tentu bukan. Nah, untuk informasi juga, yang namanya barisan dan deret ini itu ada yang namanya pola perpindahan juga. Jadi dari bilangan berpola ini, setelah kita kalikan 4, maka pola yang bisa kita ambil adalah N-1 untuk perkalian. Nah, apakah benar? Mari kita buktikan. Dari pola perkalian pertambahan ini, jika kita kalikan 1 dikalikan 4, 4 ditambahkan 1, 5 dikalikan dengan dari yang awalnya 4 ini, maka 4 dikurangi 1 adalah 3. 5 dikali 3, 15. Nah, maka kita bisa lanjutkan untuk perpindahan berikutnya. Nah, di sini penjumlahan juga memiliki polanya sendiri. Dari 15 ini, apakah 15 ditambah 1 hasilnya 17? Bukan. 15 ditambah 2 baru hasilnya 17. Maka bisa disimpulkan kalau pola penjumlahan ini polanya adalah N+1 setiap kali perpindahan. Saya tulis di sini untuk penjumlahan. Nah, jadi setiap kali berpindah, yang perkalian dikurangi 1 polanya, yang untuk penjumlahan ditambah 1. Maka bisa kita selesaikan. Selesai kita kali, maka kita jumlahkan. Nah, karena yang sebelumnya itu adalah +1, maka yang berikutnya adalah 1 + 1 sama dengan 2. 15 ditambah 2 hasilnya 17. Nah, maka pola ini sudah terbukti benar. Kita bisa selesaikan. 17 yang sebelumnya 17 ke 34. Nah, di perkalian sebelumnya 3, maka 3 kurangi 1, 2. Maka 17 kali 2, 34. Benar lagi. Kita lanjutkan
lagi dari 2 berarti di sini plus 3, maka 34 tambah 3 adalah 37, benar. Nah, kemudian kita lakukan perkalian lagi untuk mencari B. Nah, karena sebelumnya 2 dan N-1 untuk perkalian, maka 2 dikurangi 1 adalah 1. Nah, bisa disimpulkan 37 dikali 1, maka B sama dengan 37. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 12. Baik, kita lanjut di nomor 13. Di nomor 13 diketahui sebuah barisan deret H, J, 5, 10, 8, 15, 11, 20, dan 14. Nah, berapa nilai H dan J? Nah, di barisan deret ini kita menentukan pola perpindahannya. Nah, jadi di barisan deret ini itu ada pola seperti ini, teman-teman. Misal dari aku punya 1, 2, 3, 4. Nah, pola perpindahan itu bisa juga kalau kita telaah pola perpindahan itu bisa seperti ini. Nah, terus ini juga misal 1, 2, 3 sama 5. Nah, 1 ditambah 2, 3. 1 ditambah 2 ditambah 5 adalah 2 ditambah 3 hasilnya adalah 5. Nah, atau juga bisa seperti ini. Nah, pola bilangan bisa seperti itu, teman-teman. Jadi bisa dari bilangan 5, 10, 8, 15, 11, 20, 14 itu bisa meloncat-loncat polanya. Jadi 5 kita tidak memindahkan 5 ke 10 polanya berapa, tapi kita memindahkan 5 ke 8. Nah, apa alasannya? Ketika 5 ke 10 berarti selisihnya adalah 5, karena 5 ditambah 5 adalah 10. Tapi apakah 10 ke 8 adalah plus 5? Tentu bukan. Karena itu bisa ditentukan kalau perpindahannya melompat. Maka dari 5 ke 8 ini adalah plus 3, dan 10 ke 15 adalah plus 5. Dan ini terus menerus dilanjutkan sampai akhir. Nah, kita lanjut dari 8 ke 11 itu juga plus 3. 15 ke 20 juga plus 5. Dan 11 ke 14 juga plus 3. Nah, maka untuk mencari nilai dari si H dan J ini kita lakukan selisih. Maka 5 ini H kita hubungkan dengan 5. Berarti H ditambah 3 hasilnya adalah 5. Maka berapa nilai H? Bisa kita tulis seperti ini. H plus 3 sama dengan 5. Maka H sama dengan 5 dikurangi 3 hasilnya adalah 2. Kita ketemu hasil H-nya. Kemudian untuk J-nya, maka J kita hubungkan dengan yang berpola plus 5. Maka J plus 5 hasilnya adalah 10. Maka J adalah 5. Karena 5 ditambah 5 adalah 10. Nah, kita ketemu nilai H dan J-nya.
maka nilai H adalah 2 dan J adalah 5. Jadi begitu teman-teman untuk soal nomor 13. Kita lanjut di soal nomor 14. Sebentar, saya hapus dulu. Nah, di nomor 14, berapa banyak bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 1000 yang tidak habis dibagi oleh 2 atau 5? Nah, aku punya cara cepat buat ngitung soal nomor 14. Nah, ini menggunakan penalaran. Jadi, bilangan bulat positif adalah bilangan yang dimulai dari angka 0 hingga seterusnya, 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Nah, diketahui di sini bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 1000. Maka kita bilangan bulat positifnya itu kurang dari 1000 atau 999. Nah, ditanyakan berapa banyak bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 1000 yang tidak habis dibagi oleh 2 atau 5. Nah, kita bisa kerjakan seperti ini. Berapa bilangan yang kalau dibagi 2, atau berapa angka terakhir yang kalau dibagi 2 itu hasilnya habis? Pastinya ada 2 kalau dibagi 2 habis, angka terakhirnya berapa? Nah, kalau dibagi 2 habis, berarti angka terakhirnya itu pasti 2, 4, 6. Oh, di sini ada juga kosong. 0, 2, 4, 6, 8 dan ya. Nah, maka terus ditanyakan juga berapa yang tidak habis dibagikan oleh 5. Nah, bilangan 5 perkaliannya selalu menghasilkan angka terakhir 0 atau 5. Maka yang habis dibagi 5 itu pasti angka terakhirnya adalah 0 dengan 5. Maka penulisan angka yang bilangan bulat positif yang tidak habis dibagi oleh 2 atau 5 itu pasti angka terakhirnya adalah 1, 3, karena 5 juga termasuk yang ditanyakan, maka kita tidak menulis 5, 7 dan 9. Nah, berapa banyak angka terakhir yang saya tulis di sini? Ada 4. Nah, 4 ini menunjukkan bilangan yang tidak habis dibagi oleh 2 atau 5 ketika hanya ditanyakan bilangan bulat positif dari 0 sampai 10. Nah, di pertanyaan nomor 14 ini itu lebih kecil dari 1000. Maka 10 dari urutan 10 ini sampai ke 1000 itu berapa kali lipat? 100 kali. Berarti ini 10 bilangan. Nah, ditanyakannya 1000. Kalau 1000 berarti berapa? Nah, maka kita bisa mengalihkan 4 ini dengan 100. Kenapa? Karena 10 bilangan ini menuju ke 1000 adalah 100 kali lipat. Maka 4 dikali 100 adalah 400. Ini adalah jawaban untuk nomor 14. Ini adalah cara mudah. Kita lanjut ke nomor 15. Di nomor 15. Nah, ini adalah soal bernarasi. Seorang pedagang membeli 100 kg beras. Kita tulis saja dulu. 15 100 kg. Nah,
membeli 100 kg beras dengan harga 8.000 per kilo. Nah, berarti di sini kita tulis 8.000. Nah, per kilo. Nah, lanjut di sini ada pedagang tersebut kemudian mencampur beras tersebut dengan 50 gram beras yang dibeli dengan harga 6.000. Maka 50 kilo itu dibeli dengan harga 6.000 per kilogram. Nah, kemudian pedagang menjual seluruh campuran dengan harga 9.000 per kilo. Nah, jadi pada awalnya seorang pedagang membeli 100 kg, kemudian membeli lagi mencampur beras 100 kg tersebut dengan 50 kg. Maka bisa kita tulis kalau pedagang tersebut menotal beras tersebut 100 kg ditambah 50 kg sama dengan 150 kg. Kemudian pedagang menjual seluruh campuran dengan harga 9.000 per kilo. Nah, pedagang tersebut menjual dengan harga 9.000 per kilo. Nah, ditanyakan berapa total keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut. Kita bisa mulai mengoperasikan soal nomor 15 ini. Pedagang membeli 100 kg beras dengan harga 8.000 per kilo. Maka 100 dikalikan 8.000, hasilnya adalah 800.000 rupiah, yes, gitu. Nah, kemudian pedagang tersebut mencampurkan dengan beras yang sudah dimilikinya, yaitu 50 kg yang pernah dia beli dengan harga 6.000. Maka 50 dikali 6.000 adalah 300.000 rupiah. Maka jika kita total pengeluaran si pedagang tersebut 800.000 ditambahkan 300.000, hasilnya adalah 1.100.000. Nah, kemudian pedagang tersebut menjual beras 150 kg beras tersebut dengan harga 9.000. Maka 150.000 dikalikan 150 dikalikan 9.000. Nah, 150 dikali 9, maka hasilnya adalah 1.350.000. Nah, kemudian ditanyakan berapa total keuntungan. Maka 1.350.000 ini kita kurangi dengan modal si pedagang 1.350.000 dikurangi 1.100.000, maka hasilnya adalah 250.000, yang berarti total keuntungan yang diperoleh pedagang tersebut adalah 250.000. Jadi begitu teman-teman untuk soal nomor 15. Ya. Oke. Jadi sekian pembahasan soal nomor 11 sampai nomor 15. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.